Hai, kembali lagi dengan kita di The Camper. Kami anak muda pembawa perubahan. Yeay. Nah, kembali lagi di video kita yang hari ini nih, Vin. Kita mau bahas sesuatu yang sebenarnya simple sih. Pasti semua orang tuh pernah ngalamin gitu. Waktu tidur, kira-kira apa tuh? Ngorok. Ya mungkin tuh lu ya. Atau teman-teman nih yang nonton punya kebiasaan itu. Tapi kita bukan mau bahas itu, tapi kita mau bahas tentang mimpi. Kalau dengar kata mimpi, apa sih yang keluar di kepala lu, Vin? Gapailah mimpimu setinggi-tinggi mungkin. Asik. Kata-kata motivasi banget ya teman-teman. Biasanya ada di buku-buku tahunan. Iya benar. Ada kata-kata kayak gitu. Atau enggak, mimpi adalah kunci. Iya. Nah, kita mau bahas tentang mimpi nih teman-teman. Kalau misalkan pasti kan kita semua pernah mimpi nih, namanya kita manusia, pernah tidur buat istirahat ya, buat nge-recharge tubuh kita lagi. Kadang tuh kita ada yang namanya mimpi, walaupun gak selalu mimpi ya, walaupun kita lagi tidur tuh gak selalu dapat mimpi, tapi kadang sebagian besar orang tuh ada mimpi gitu. Nah, gue pengen nanya nih Vin, kalau lu sendiri malam ini tidur kan? Tidur gak nih? Atau belum tidur? Tidur kok. Nah, lu ada mimpi gak sih atau inget gak sih lu mimpi apa malam ini? Wah, malam ini ya. Enggak sih, jujur ya enggak ya. Enggak ya, kayak tidur aja gitu ya. Jadi kebangun udah gak inget. Nah itu sebenarnya kondisi yang umum juga teman-teman buat dialamin sebagian besar orang ketika tidur. Itu tuh gak nginget mimpinya. Itu pasti banyak juga yang ngalamin kayak gitu. Nah ada yang bilang sih kalau misalkan kita gak berasa mimpi gitu, itu tuh karena kita kualitas tidurnya lumayan baik gitu. Berarti tidurnya nyenyak ya malam ini. Nah kalau hari ini nih, lu gak mau nanya balik nih Vin ke gua? Enggak lah, enggak usah lah. Ya udah kita selesaiin aja ya. Enggak. Ya udah. Lu gimana? Gua kemarin tuh mimpi, dan sebenarnya mimpinya agak bikin gue takut sih. Bentar. Gua mau nembak dulu. Lu jangan-jangan dapat konten ini tuh gara-gara dari mimpi lu ya? Gak salah, tapi ya emang ini kayak gue pengen ngomongin juga gitu, karena gue ada beberapa pengalaman tentang mimpi. Tapi bener, gara-gara gue dapet mimpi ini, gue jadi keinget kayaknya seru nih buat kita bahas di hari ini. Apa tuh? Mimpinya gue nggak bisa cerita spesifik, tapi intinya tuh ya namanya mimpi kan pasti agak abstrak ya, kayak tiba-tiba lu di mana, tiba-tiba lu ketemu siapa, walaupun lingkungannya tuh bukan kayak lingkungan yang kayak realita gitu, kayak maksudnya aslinya lu di sekolah atau di mana, tapi intinya tuh mimpinya serem deh. Gue mimpi ada orang yang gue kenal itu tuh lompat dari ketinggian gitu. Nah sebenarnya gue waktu bangun itu kan kayak ngerasa aduh ini apa ya Tuhan ya. Nah makanya nih karena hari ini gue keinget dapat mimpi kayak gitu, gue pengen bahas nih tentang mimpi. Sebenarnya mimpi itu nggak selalu ada kayak tadi yang gue bilang, nggak selalu ada artinya gitu. Kadang juga bisa jadi bunga tidur, kayak lu ngelakuin kegiatan apa terus kecapean, pasti kadang ada mimpi kan, kayak otak tuh kayak berasa penuh banget gitu. Terus apa yang lu alamin tuh biasanya atau lu tonton, lu lihat itu tuh kerekam di alam bawah sadar, dan akhirnya jadi muncul lagi kan. Nah tapi kalau misalkan dari firman Tuhan sendiri nih, lu ingat gak Vin tokoh yang pernah dapat mimpi? Kurang spesifik nih, banyak banget nih kayaknya. Iya banyak banget sih sebenarnya ya. Salah satu deh Vin yang lu ingat. Firaun bisa, yang waktu dia nanya ke juru yang itu kan. Terus siapa lagi? Apalagi ya, Daniel. Terus si Ucup. Oh iya, Ucup. Si Yusuf kan dapat mimpinya nih. Mungkin gue nge-review dikit aja kali ya tentang mimpi Yusuf, yang tentang dia itu mimpi kalau dia lihat ada berkas-berkas gandum, terus punya Yusuf sendiri itu yang tegak berdiri. Nah datang berkas-berkas gandum saudara-saudaranya itu dan sujud menyembah berkas gandumnya milik si Yusuf. Terus mimpi yang kedua itu, dia itu mimpi tentang matahari, bulan, 11 bintang yang menyembah Yusuf. Nah ingat gak Vin waktu dia ceritain dapat mimpi itu, terus dia ceritain ke saudara-saudaranya, bahkan ke ayahnya juga, dia dapat respon yang kayaknya bintang 1 ya. Iya bintang 1 gitu, buruk ya. Maksudnya kayak apaan sih maksudnya. Jadi kayak si Yusuf ini kan ya mungkin dia sendiri nggak tahu gitu artinya apa, belum ngerti gitu. Tapi ternyata setelah kita ngelihat secara garis besarnya nih, Tuhan membawa hidup Yusuf bagaimana, ternyata mimpi itu tuh ada artinya ya, ada meaningnya ya. Waktu dari dia dapat mimpi itu sampai dia bisa jadi orang kepercayaan di tanah Mesir, bisa jadi berkat juga nih buat keluarga-keluarganya. Nah
Mungkin ini lebih ke sharing ya, Vin. Sorry ya kalau gue lebih banyak ngomong di sini. Ya wis gak apa-apa. Gue tuh tipikal orang yang lumayan sering dapat mimpi. Kalau kan kita kan maksudnya sebagai orang Kristen nih, kita udah hidup dalam Tuhan gitu-gitu. Kadang kita pasti ada dong rasanya kita pengen punya komunikasi yang apa ya, dua arah gitu sama Tuhan. Mungkin kalau kita kebanyakan orang ngerasa kayak kalau gue doa kok gue nggak dapet feedback apa dari Tuhan ya, atau nggak kayak Tuhan nggak bisa langsung jawab langsung ke gue ya. Nah kadang Tuhan bisa ngomong dari sebenarnya banyak media ya, Vin. Bisa ada orang yang dengar, terus ada orang yang juga mungkin disampaikan dari orang lain juga, terus dapat mimpi, dapat nubuat segala macam. Kalau lu sendiri gimana, Vin? Mungkin dari TikTok pernah kali ya. Dapat teguran gitu yang muncul di FYP. Benar. Tapi dari orang lain juga bisa. Kadang bahkan kayak pas kita doa ada impresi gitu sendiri dari Tuhan. Iya sih. Bener sih. Nah, kalau gue tuh termasuk yang dapat dari mimpi kadang. Beberapa kali gue dapat mimpi tuh sesuatu yang kayak apa ya? Bukan sekedar bunga tidur gitu, bukan sekedar kayak oh karena gue kecapean kali ya, oh karena gue ini kali ya. Nah makanya tuh kadang kalau gue dapat mimpi kayak gitu, dan mimpi nggak selalu apa ya membawa apa ya, bukan mimpi yang selalu indah gitu. Kadang ada mimpi yang seram, ada yang mimpi yang kayak ih artinya apa nih Tuhan. Nah itu kadang gue suka langsung kalau misalnya gue dapat mimpi kayak gitu, itu tuh gue catat karena gue takutnya itu kayak sesuatu yang sebenarnya Tuhan pengen sampaikan ke gue, tapi gue belum tahu nih artinya apa buat sekarang ini. Jadi kayak mungkin kalau dengan gue catat, gue doain dulu, jadi adalah jawaban gitu. Nah sering kali tuh ketika gue pengen sharing aja nih ya, ketika gue misalkan lagi fase-fase jauh dari Tuhan tuh pasti aja ada teguran lewat mimpi gitu, Vin. Entah itu yang bikin gue jadi kayak inget oh ya kayaknya gue udah jauh dari Tuhan deh, jadi Tuhan mau gue balik lagi nih, Tuhan mau gue bangun hubungan lagi nih sama dia. Nah itu tuh kadang dilewatin dari mimpi yang gue dapat gitu. Gue baru keinget gue juga pernah loh. Oh iya, gue pernah coba kalau diinget-inget kayak gimana tuh mimpinya? Wah jujur ada abstrak sih, tapi kayak gue soal itu waktu itu lagi ada di roller coaster gitu kan. Dan roller coaster itu ternyata kayak seolah roller coaster kehidupan gitu loh, antara kayak surga dan neraka gitu kan. Gitu kan kayak aku gak gitu inget sih keseluruhannya gimana, tapi kayak setelah bangun tuh kayak apa ini jangan-jangan Tuhan kayak manggil aku balik gitu ya, gitu sih. Iya. Terus waktu lu bangun gimana tuh feel-nya? Kayak jujur sih kayak di situ sebenarnya Tuhan kayak selamatin aku. Di mimpi itu kayak Tuhan selamatin gitu kan. Tapi kayak pas saya bangun tuh kayak gue udah terlalu jauh ya sama Tuhan. Kayak ini Tuhan lagi tegur untuk bawa balik lagi ke dia. Wow. Iya sih, gue juga hampir 11-12 sama kayak lu. Cuman kalau gue tuh waktu itu gak lagi naik roller coaster sih. Lagi kayak berasa jatuh aja ke dalam lubang yang kayak gak ada ujungnya gitu. Itu sebenarnya agak serem juga ya, karena waktu di situ tuh gue ngerasa gue tahu ini mimpi, tapi kenapa ini bener-bener ngerasa semenyeramkan itu gitu. Ternyata emang waktu itu gue lagi bener-bener sebanyak pikiran itu, lagi ngalamin fase-fase kesedihan juga lah karena habis kehilangan seseorang. Terus abis itu pokoknya bener-bener campur aduk banget lah itu perasaannya. Jadi kayak ketika gue inget kayak gitu, terus kayak gue bangun, gue ngerasa apa ya, sebenarnya gue di satu sisi ngerasa ada takut gitu, tapi gue ketika gue inget oh ya gue kayak harus langsung berdoa, itu gue di situ langsung ngerasa tenang lagi sih, ngerasa dapat damai sejahtera dari Tuhan. Terus gue juga beberapa kali dapat mimpi ini akhir zaman, kiamat kayak gitu-gitu ya. Mungkin itu juga campuran dari, karena kita kan mungkin kalau kita baca dari Wahyu kan banyak kayak tanda-tandanya segala macam, atau enggak yang kayak Tuhan emang udah nunjukin nih bakal kayak gini. Nah itu kadang juga suka kebawa mimpi ya, walaupun mungkin abstrak juga gitu, tapi kadang gue ngelihat itu di sisi positifnya ya, buat ngingetin gue sendiri sih, supaya gue gak lengah gitu dengan kondisi gue yang sekarang. Kalau kita masih diingetin gitu kan berarti kayak masih ada Roh Kudus gitu yang berbicara di hati kita. Nah tapi ya balik lagi sih sebenarnya ke mimpi itu sendiri, karena kita kadang kita nggak tahu nih ini mimpinya beneran dari Tuhan atau enggak sih, atau enggak ini karena kita sendiri aja yang mikirin terus masalah kita atau segala macam. Kita tuh perlu nguji mimpi kita, dan kita harus bisa ngebedain mimpi kita itu yang dari Tuhan atau enggak, itu dengan cara ya itu tadi, kita berdoa, tanya sama Tuhan. Kalau misalkan emang mimpi itu ngingetin kita sesuatu hal yang Tuhan mau lakukan, atau enggak kayak apa ya, pasti ada kok rasa damai sejahteranya, walaupun kita waktu bangun-bangun itu ngerasa takut, ngerasa cemas segala macam, tapi pasti ketika kita berdoa dapat sejahtera dari Tuhan, ya itu pasti Tuhan tandanya masih apa ya, masih ngerangkul kita gitu, masih ngingetin kita, pakai mimpi itu buat ngingetin kita. Nah
Terus caranya juga ketika kita mau tahu itu sesuai dari Tuhan atau enggak ya, walaupun ada rasa takut tapi pasti ya itu tadi balik lagi sih, Tuhan pasti bakal ngasih damai sejahtera dan pasti akan terbuktilah. Dan bener sih beberapa dari mimpi gue itu tuh beneran ada hasilnya gitu, maksudnya kayak oh ternyata kayak gini ya Tuhan, ternyata kayak gini ya. Sebenarnya sempat ngerasa bersalah sih karena waktu itu pernah dapat mimpi tapi karena nggak langsung doain terus nggak langsung kayak menguji itu, jadi kayak kelewat dan baru sadarnya tuh ketika udah kejadian gitu loh. Mungkin spesifiknya gue nggak bisa cerita ya, sorry ya teman-teman, tapi maksudnya kayak ya kayak gitu deh. Dan pokoknya banyak lah pengalaman-pengalaman lain yang gue dapat itu karena dari mimpi. Nah sebenarnya apa sih kata Alkitab tentang mimpi ini sendiri? Gue pengen bacain nih Vin dari Yoel 2, Yoel pasal 2 ayat 28. Gue bakal bacain. Kemudian daripada itu akan terjadi bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat. Orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi, teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan. Amin. Nah, jadi sebenarnya Tuhan sendiri udah bilang nih di zaman-zaman akhir ini pasti kita Tuhan tetap ada gitu, Tuhan tetap eksis dan Tuhan tetap berbicara ke kita melalui ya tadi itu yang Tuhan bilang, Tuhan pasti bakal ngasih rohnya, mencurahkan rohnya untuk kita-kita orang yang percaya, yang mau hidup sungguh-sungguh dalam Dia. Tuhan akan memberikan nubuat, Tuhan akan memberikan mimpi, Tuhan akan memberikan penglihatan-penglihatan, dan itu semua bukan untuk bukan untuk menakut-nakutkan kita atau membuat kita jadi ya takut itu tadi, tapi karena emang Tuhan pengen ngasih tahu kita duluan nih supaya kita bisa berjaga-jaga, supaya kita bisa prepare diri kita gitu sih. Jadi kalau misalkan teman-teman ada yang punya pengalaman sama nih kayak aku sama Alvin gitu ya, mungkin dapat mimpi atau enggak akhir-akhirnya sering Tuhan ingetin lewat mimpi atau sesuatu gitu, kalian belajar untuk uji itu, untuk terus tanya Tuhan apa sih artinya. Mungkin kalau sekarang belum dapat jawabannya bisa diketik dulu nih, dicatat dulu di notes handphone atau segala macam supaya kita nggak jadi orang yang mengabaikan ternyata itu tanda dari Tuhan loh, atau enggak itu suatu warning dari Tuhan juga gitu. Oke teman-teman, semoga sharing kita hari ini, perbincangan kita hari ini bisa memberkati kalian-kalian semua. Kalau kalian ada topik yang seru bisa request atau enggak bisa komentar di bawah supaya ngebantu kita juga nih buat apa sih bahasan-bahasan yang diperlukan anak muda zaman sekarang. Oke teman-teman, Tuhan Yesus memberkati semuanya. Dadah. Bye-bye.